Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwalia Nurfadilah. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai 9 tips mendampingi anak belajar online di rumah selama pandemi. Tips yang pertama yaitu memberikan suasana belajar yang kondusif. Terkadang, anak mungkin akan merasa bosan ketika terpaksa harus berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, orang tua bisa menyiapkan ruangan khusus yang membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Misalkan seperti menyediakan meja belajar khusus, tidak ada suara televisi, musik keras, maupun percakapan yang lantang ketika anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang belajar. Selain itu, orang tua bisa mengizinkan anak untuk istirahat sejenak sambil menyiapkan cemilan atau minuman favoritnya. Tips yang kedua yaitu membuat jadwal belajar harian. Pastikan bahwa jadwal belajar anak tersusun dengan rapi, mulai dari bangun tidur di jam tertentu, sarapan, kapan mulai belajar, waktu istirahat, hingga berakhirnya sesi belajar. Berapapun usia anak, mengajarkan mereka untuk selalu menepati jadwal harian yang sudah ditetapkan bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri. Oleh karena itu, orang tua memang harus melatih mereka sejak dini. Ditambah lagi, belajar di rumah tidak akan ada bel yang menjadi pengingat ketika bergantinya jam pelajaran. Tips yang ketiga yaitu waktu belajar yang disesuaikan. Walau belajar di rumah, bukan berarti orang tua harus memberlakukan waktu yang sama ketika belajar di sekolah. Orang tua juga perlu menyesuaikannya dengan kondisi anak, orang tua, serta lingkungan di rumah. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa menyelesaikan tugas dalam satu waktu, sementara orang tua juga memiliki tugas lain yang harus dikerjakan. Sebaliknya, orang tua bisa menetapkan target yang harus dicapai oleh sang anak per harinya, sehingga anak akan terbebas dari stres dan irama belajar mengajar di rumah juga menjadi lebih efektif. Tips yang keempat yaitu persiapkan dana khusus untuk kuota internet. Yang dinamakan sebagai belajar online, tentu rumah harus difasilitasi dengan kuota internet atau WiFi, guna kelancaran proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, orang tua bisa menyisihkan sebagian dari anggaran rumah tangga bulanan untuk dana kuota internet atau WiFi untuk sang anak. Karena tingkat penggunaan internet di rumah tentu akan semakin meningkat. Tak hanya untuk belajar saja, hadirnya WiFi bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk orang tua yang diharuskan untuk bekerja dari rumah. Akan tetapi, tentu orang tua juga harus memperhatikan secara benar akses penggunaan internet. Jangan sampai hadirnya internet itu justru membuat anak menjadi kecanduan gadget. Tips yang kelima yaitu gunakan cara belajar yang menyenangkan. Dengan menggunakan cara belajar yang menyenangkan, agar anak juga dengan senang hati melalui proses belajar mengajar di rumah, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dan cenderung mudah bosan. Orang tua bisa menggunakan cara kreatif seperti menggunakan benda atau mainan favorit mereka sebagai instrumen belajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk permainan atau cara kreatif lainnya bisa melatih kemampuan sensorik maupun motorik anak. Tips yang keenam yaitu gunakan materi di situs pendidikan resmi yang tersedia secara gratis. Apabila orang tua kehabisan bahan ajar ketika mendampingi anak belajar di rumah, orang tua bisa memanfaatkan materi yang tersedia secara gratis di situs pendidikan resmi. Sebab saat ini pemerintah melalui Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa situs pendidikan resmi dan kredibel untuk mendukung belajar mengajar anak secara daring selama pandemi. Ditambah lagi, situs-situs ini bisa orang tua gunakan sepenuhnya secara gratis. Nah, beberapa yang bisa kamu jadikan sebagai solusi adalah ruang guru, Kuiper School, dan rumah belajar. Walaupun umumnya anak sudah mendapatkan arahan mengenai bahan bacaan dan materi pembelajaran, orang tua juga harus menyiapkan bahan-bahan di luar materi tersebut dengan tujuan agar anak bisa mendapatkan pengetahuan baru.
Tips yang ketujuh yaitu awasi penggunaan media sosial dan game. Meskipun belajar di rumah cenderung lebih fleksibel, bukan berarti anak bisa bermain gadget sepuasnya. Memang patut dimengerti bahwa anak juga memiliki kebutuhan akan berinteraksi dan bermain bersama teman-teman sebayanya, walaupun itu melalui daring. Akan tetapi, wadah informasi yang begitu luas saat ini juga mengharuskan orang tua untuk tetap mengawasi interaksi anak dan teman-temannya. Tidak hanya itu, game online juga saat ini seringkali menjadi wadah anak untuk tetap bisa bermain bersama teman sebayanya secara virtual ketika mereka tidak bisa bermain bersama di dunia nyata. Nah, walaupun bermain game online tetap diperlukan, orang tua juga harus tetap mengawasi durasi mereka dalam bermain. Tips yang kedelapan yaitu terapkan kedisiplinan. Sejak awal, orang tua bisa mengenalkan kepada anak mengenai aturan bermain selama proses belajar di rumah. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya yang membahas tentang membuat jadwal rian, yaitu dengan membiasakan anak untuk disiplin mengikuti jadwal yang telah dibuat bersama. Selain itu, orang tua juga bisa mendiskusikan dengan anak mengenai pembagian waktu serta konsekuensi terbaik yang bisa diterapkan bersama. Karena dengan memberlakukannya kedisiplinan ini, proses belajar mengajar bisa lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun menjadi efisien. Tips yang kesembilan yaitu hindari pemicu stres. Terlalu lama berkutat dengan hal yang sama terkadang membuat orang menjadi stres. Bukan hanya anak saja, orang tua pun juga bisa berpotensi mengalami stres ketika mendampingi anak belajar. Oleh karena itu, orang tua dan anak tetap perlu menyeimbangkan kegiatan antara belajar dan bermain, guna menghindari terjadinya stres. Jika terlihat sudah tidak terlalu kurang tertarik dengan belajar, orang tua bisa mengajak anak untuk beristirahat sejenak. Baik itu hanya sekedar rebahan, nonton TV, ataupun piknik di halaman rumah sambil berbincang dengan anak mengenai berbagai hal, agar rasa jenuh bisa berkurang secara perlahan. Baik, sekian materi tentang 9 tips mendampingi anak belajar online di rumah selama pandemi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.